Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Wulandari Sapitri dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika kelas Kom4G STKIP Al-Maksud Melangkat. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh penerapan protokol DNS atau Domain Name System. Nah, apa sih itu DNS? Nah, DNS ini adalah Domain Name System, yang artinya adalah sebuah sistem yang mengubah URL website ke dalam bentuk IP address. Nah, dengan menggunakan DNS, kita tidak perlu mengetikkan IP address ketika ingin mengunjungi sebuah website. Kita hanya perlu mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. Kemudian, DNS akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalkan, kita ingin mengakses Google. Kita tidak perlu mengetikkan IP address Google seperti 172.217.142 ke dalam address bar. Kita hanya perlu memasukkan alamat google.com saja. Nah, itu tadi ya pengertian dari DNS. Nah, singkatnya terdapat 3 fungsi dan cara kerja DNS. Yang pertama yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua yaitu meminta informasi URL sebagai website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Yang ketiga yaitu mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Nah, itulah ketiga fungsi DNS yang bekerja secara otomatis ketika Anda sedang mengakseskan internet. DNS ini memiliki kelebihan. Berikut ini adalah beberapa manfaat penggunaan DNS dalam aktivitas berinternet. Yang pertama yaitu lebih mudah untuk berinternet. Nah, dibanding untuk mengingat deretan angka IP address, tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama websitenya saja. Bisa mempermudah kita. Nah, hadirnya DNS ini telah berhasil membantu atau memudahkan komunikasi antara pengguna internet dengan komputer. Nah, apalagi jika kita sudah menggunakan DDNS. Nah, DDNS ini adalah metode untuk memperbarui IP address secara otomatis di layanan DNS kita. Nah, yang kedua yaitu lebih konsisten dalam penggunaan. Nah, kita bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Dengan begitu, akses pengunjung ke salah satu website tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi penggantian IP address. Nah, yang ketiga yaitu lebih mudah dikonfigurasi. Saat terjadi kendala pada IP address yang kita gunakan, kita bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan update data pencocokan DNS dan IP address. Nah, yang keempat yaitu lebih aman. Ketika kita menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan menjaga upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Nah, kelebihan yang kelima yaitu lebih cepat. Sistem DNS memungkinkan penggunaan DNS server yang mampu melayani permintaan data lebih cepat. Dengan banyaknya website yang muncul, kecepatan mengakses informasi dari sebuah website menjadi penting. Bagian-bagian DNS. Nah, prinsip dasar cara kerja DNS adalah mencocokkan nama komponen URL dengan komponen IP address. Setiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Nah, DNS server adalah bagian penting dari proses tersebut. Berikut penjelasan lengkapnya mengenai DNS adalah hierarki. Yang pertama, root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Yang kedua, top level domain adalah eksistensi yang berada
Di bagian depan root level domain, terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain atau GTLD dan country code top level domain atau CCLTD. Oke, selanjutnya kita bahas tentang cara kerja DNS. Nah, DNS bekerja dalam tahapan-tahapan. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan lainnya seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Nah, apa sih pengertian dari masing-masing tahapan tersebut? Oke, kita bahas ya. Yang pertama yaitu ada DNS query. Nah, DNS query ini merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Yang kedua yaitu recursive query, yaitu user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi setelah mencari di root server. Yang kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tidak bisa ditemukan. Yang ketiga, iterative query, yaitu user memasukkan hostname. DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server. Yang keempat, non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server, karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Yang kelima yaitu DNS recursor atau recursive resolver. Merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau internet service provider. Yang keenam yaitu root name server. Katakanlah informasi yang kita cari tidak bisa ditemukan. Maka kemudian sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. Nah, root name server ini merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Yang ketujuh yaitu TLD name server. Sistem ini akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, dan .au. Lalu, bagaimana sih cara setting DNS domain? Berikut adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk melakukan setting domain. Yang pertama, login ke cPanel. Yang kedua, cari bagian domains. Yang ketiga, klik Zone Editor. Yang keempat, pilih domain dan klik Minutes. Yang kelima, tambahkan record sesuai yang dibutuhkan. Keenam, simpan record. Yang ketujuh, tunggu waktu propagasi DNS hingga 1x24 jam. Dan yang kedelapan, setting DNS selesai dilakukan. Cukup sekian pembahasan mengenai DNS. Saya memohon maaf jika ada salah kata atau bicara, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.